Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Jumri Rahman 07. Di channel ini kita akan membahas tentang pembahasan full rumus suku KN dan jumlah N suku pertama, barisan dan deret aritmetika. Jadi jangan di skip videonya ya, karena ini merupakan pembahasan full ya, full dari rumus suku KN dan jumlah N suku pertama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kalian mendapatkan info-info terbaru atau video terbaru dari saya. Oke, lanjut. Barisan aritmetika yaitu barisan bilangan yang mempunyai beda antara setiap dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Beda itu adalah selisih antara dua suku berurutan di sini ya, yang dimaksud. Oke, lanjut. Jadi bentuk umumnya U1, U2, U3, U4 sampai UN. U1 ini adalah simbol dari suku pertama, U2 adalah simbol suku kedua, dan seterusnya UN adalah simbol suku ke N. Dengan B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2, selanjutnya sama dengan U4 dikurang U3, sampai dengan UN dikurang UN kurang 1. Jadi selalu beda antara dua suku berurutan pada barisan aritmetika atau selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmetika itu selalu sama. Jadi U2 kurang U1 sama saja hasilnya dengan U3 kurang U2 dan seterusnya. Oke, lanjut. B ini adalah simbol dari notasi ya, simbol atau notasi dari beda. Oke, lanjut. Rumus suku KN barisan aritmetika. Nah, sebelum kita mendapatkan rumus suku KN barisan aritmetika atau menurunkan rumus suku KN barisan aritmetika, kita bahas dulu bahwa setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmetika itu kan memiliki beda yang sama. Karena memiliki beda yang sama, berarti kalau suku pertamanya A, berarti kalau suku kedua A ditambah B, ya kan? Karena memiliki beda yang sama. U2 dikurang U1 itu selisihnya adalah B, ya kan? Berarti kalau U2 A tambah B. Karena selalu memiliki beda yang sama antara dua suku yang berurutan, berarti kalau begitu suku ketiganya adalah A tambah B ditambah B lagi. Iya, berarti A tambah 2B. Suku keempatnya adalah A tambah 2B ditambah B lagi. Berarti A tambah 3B. Sehingga kalau kita buat generalisasi, perhatikan bahwa kalau U2 di sini A tambah B, 1B-nya kan? Kalau U3 di sini A tambah 2B. Kalau U4 di sini A tambah 3B. Kalau 4 di sini 3B di sini kan? Nah, kalau 4 3 di sini berarti selalu berkurang 1 di sini kan? Nah, sehingga kita dapat generalisasi menjadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, sehingga diperolehlah rumus suku KN barisan aritmetika yaitu A ditambah N kurang 1 kali B. Atau biasa saya singkat dengan A nih. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di apa itu A? A itu adalah suku pertama. Jadi B beda, N itu banyaknya suku. Oke, kita masuk di contoh pertama. Diketahui barisan aritmetika berikut ya, 6, 11, 16, 21. Tentukan rumus suku KN dari barisan tersebut dan suku ke-24. Kita masuk penyelesaiannya. Kita ketahui barisan itu adalah 6, 11, 16, 21 dan seterusnya. Nah, dari barisan itu kita dapat bedanya itu suku kedua dikurang suku pertama berarti 11 kurang 6 itu sama dengan 5. A itu suku pertama, kita lihat suku pertamanya di sini kan 6 ya, berarti A sama dengan
6. Nah, rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan saja A ditambah N kurang 1 kali B. A itu adalah 6 tadi. Dan B itu adalah sama dengan 5. Kita substitusi saja. Iya. Baru kita kali masuk. 6 tambah 5 kali N, 5N, 5 kali min 1 min 5. 6 kurang 5 kan 1, berarti kita peroleh 1 tambah 5N atau 5N tambah 1. Ini ada triknya. Triknya itu kita gunakan rumus yang tadi, yang rumus A tambah N kurang 1B, kita turunkan. A tambah B kali N, BN, B kali min 1B. Jadi ini bisa kita turunkan lagi, BN, kita sederhanakan BN ditambah A dikurang B. Berarti kalau kita mau mencari UN, kita cari saja B-nya dan A kurang B-nya. Atau bedanya dan suku pertama dikurangi bedanya. Ya, ini B-nya kita cari, tadi B-nya kan 5 ya. Jadi B-nya 5, kita ganti B-nya 5. Nah, terus ditambah A kurang B. A kurang B itu suku pertama dikurangi beda. Suku pertamanya tadi 6. 6 dikurang 5 itu sama dengan 1. Itu cukup singkat ya. Penting kita sudah punya atau sudah ketahui B dan A-nya ya sudah bisa diketahui UN-nya dengan rumus BN tambah A kurang B. Itu adalah trik ya. Selanjutnya kita cari suku ke-24. Suku ke-24, untuk mencari suku ke-24 kita gunakan saja rumus UN tadi. Kan UN itu sudah diketahui 5N tambah 1. Nah, UN sama dengan 5N tambah 1. Berarti kalau suku ke-24-nya kita hanya mengganti N-nya dengan 24. Kita ganti N-nya 24, berarti 5 dikali 24 tambah 1. 5 kali 24 itu 120 ditambah 1, 121. Jadi suku ke-24 itu sama dengan 121. Lanjut ke contoh kedua. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. 12 kursi. Perhatikan baik-baik. Paling depan atau pertama itu 12 kursi. Baris kedua adalah 14 kursi. Baris ketiga 16 kursi dan seterusnya. Yang ditanya adalah banyak kursi pada baris kedua 5. Nah, kita coba selesaikan soal ini. Kita buat dulu ilustrasinya. Berarti kalau begitu baris pertama kan 12, baris kedua 14, baris ketiga 16 dan seterusnya. Berarti kita bisa bentuk dalam barisan ya. Dalam barisan 12, 14, 16. Ini kan yang pertama tadi ya. Baris paling depan berarti ini adalah suku pertama. Berarti A sama dengan 12. Nah, baris kedua adalah 14. Berarti ini adalah suku kedua. Suku kedua adalah 14. Berarti kalau kita cari bedanya, U2 dikurang U1, 14 dikurang 12 sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-25 atau suku ke-25. Nah, kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan saja A-nya 12, B-nya 2. Ya, berarti U25 sama dengan 12 tambah 24. 24 dari mana? Kan N kurang 1. Jadi kalau 25 di sini 24. Gitu ya. 12 ditambah 24 dikali 2. 2-nya dari mana? 2-nya dari bedanya tadi. 12 sama dengan 12. 24 kali 2 sama dengan 48. Itu hasilnya adalah 60 kursi ya. Jadi suku ke-25 atau banyaknya kursi pada baris ke-25 adalah 60 kursi. Contoh ketiga, dari suatu barisan aritmetika diketahui suku ketiga adalah 27. Ini koma ya. Nah, ini ada koma, maaf ada typo sedikit. Suku ke-6 adalah 57. Tentukan suku ke-30. Nah, penyelesaiannya diketahui U3 sama dengan 27, U6 sama dengan 57. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Apa itu persamaan satunya? Kita turunkan ini, kita uraikan dulu U3 dan U6-nya. U3 kan sama dengan 27. U3 itu kalau diuraikan menjadi A tambah 2B sama dengan 27 ya.
Kalau U6 berarti A tambah 5B sama dengan 57. Dari dua persamaan ini kita eliminasi. Kita dapat minus 3B. Dan minus 3B-nya itu dari 2 dikurang 5 sama dengan minus 3B. Sama dengan 27 dikurang 57 sama dengan minus 30. Kita peroleh B sama dengan minus 30 dikurang 3 minus 30 dibagi minus 3 sama dengan 10. Kita dapat B-nya 10. Kita substitusi ke persamaan 1 atau salah satunya saja. Saya pilih persamaan 1 di sini ya. A tambah 2B sama dengan 27. Berarti kalau kita ganti B-nya sama dengan 10, berarti menjadi A tambah 2 kali 10 sama dengan 27. A ditambah 20 sama dengan 27. A sama dengan 27 kurang 20 sama dengan 7. Jadi kita peroleh B-nya 10, A-nya 7. Sehingga kita dapat suku ke-30 itu adalah, ya kita tahu kan rumusnya A tambah N kurang 1 kali B. Kita ganti saja N-nya dengan 30, A-nya dengan 7. N kurang 1 ini dapat 29 karena 30 dikurang 1 ya, dapat 29. Bedanya 10. Kita masukkan saja 7 tambah 29 kali 10 dapatnya 297. Ini ada trik untuk menyelesaikan ini. Kita kan tahu U3 sama dengan 27, U6 sama dengan 57. Triknya pertama adalah untuk mendapatkan beda tanpa eliminasi substitusi kita bisa peroleh dengan cara kita perkurangkan dua suku yang kita ketahui ini. 57 dikurang 27 per, ya indeksnya kita kurangkan 6 dikurang 3 itu sama dengan 3. Jadi U6 dikurang U3 per 6 dikurang 3. Jadi dua suku, kalau misalnya yang diketahui U2 dengan U10 berarti U10 dikurang U2 per 10 kurang 2. Misalnya kalau ada soal lain lagi. Kebetulan di sini yang diketahui kan U6, U3 dan U6. Jadi U6 dikurang U3, 57 dikurang 27 per 6 dikurang 3. Ya, 57 kurang 27 30, 6 kurang 3 itu 3. 30 bagi 3 sama dengan 10. U30 sama dengan A tambah 29B kan? Nah, U30 sama dengan A tambah 29B ini ya kita bisa pecah menjadi, kan kita sudah tahu tadi U6 sama dengan 57 ya kan. Nah kita bisa gunakan ini U6 sama dengan 57 ini ke sini. Oke. Nah kita pecah dulu. A tambah 29B itu kita bisa pecah menjadi A tambah 5B ditambah 24. 29 nya nih kita pecah. 5B tambah 24. Kenapa saya pecah menjadi 5B? Kebetulan kita sudah tahu U6. U6 itu kan A tambah 5B. Nah, jadi pecah A tambah 5B ditambah 24B. Sama dengan A tambah 5B ini kan U6. Itu sama dengan 57. Kita ganti 57. Ditambah 24 kali 10. Sama dengan 57 tambah 24, 297. Sama kan? Jadi suku ke-30 adalah 297. Itu adalah triknya ya. Kalau kalian dapatkan soal seperti ini adalah salah satu triknya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, itu deret aritmetika. Nah, deret aritmetika adalah penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika. Bentuk umumnya, karena kalau barisan tadi ya pakai koma-koma, karena ini penjumlahan berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Maaf, ini ada kesalahan. Ada kesalahan ketik sedikit, ini tidak ada koma di sini. Ditambah dan seterusnya tambah UN. Ya, ini maaf tidak ada koma di sini ya. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Maaf, ini sekali lagi ini adalah kesalahan ketik ya, tipe di sini ya, tidak ada koma, ditambah titik tambah UN. Nah, dengan B U2 kurang 1 sama dengan U3 dan kurang U2. Saya harus sertakan ini sebagai tanda bahwa ini adalah deret aritmetika. Sekali lagi, deret aritmetika itu penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika.
Ya, karena dia penyjumlahan berarti tandanya kan tanda tambah ya. Oke, kita lanjut. Karena berbicara penjumlahan, maka yang kita bahas adalah jumlah n suku pertama deret aritmetika. Ya. Perhatikan kalau U1 adalah A, U2 adalah A tambah B, U3 A tambah 2B, dan seterusnya. UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. Kalau ini kita turunkan, silahkan kalian bisa lihat di modul-modul atau di buku paket bagaimana mendapatkan penurunan rumus dari jumlah penurunan rumus untuk jumlah n suku pertama. Kalau ini kita turunkan atau kita sederhanakan ya, kita lakukan penurunan rumus, kita dapat jumlah n suku pertama deret aritmetika yaitu n per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, simbolnya jumlah N suku pertama itu Sn. Ya, Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Kan kita tahu bahwa A tambah N kurang 1 kali B itu UN ya. Jadi rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi N per 2A tambah UN. Ya, A tambah UN. Nah, di mana A adalah suku pertama, ya, B adalah beda, N itu banyaknya suku, N adalah suku ke N. Jadi tergantung dari rumus, tergantung dari soal rumus mana yang bisa kita gunakan, ya. Oke, kita masuk di pembahasan soal. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret aritmetika berikut. 15 tambah 21 tambah 27 tambah 33 dan seterusnya. Penyelesaian. Iya. Kita cari dulu A-nya ya. Sudah jelas A-nya ya. Yang pertama, suku pertama itu adalah 15. Kemudian bedanya suku kedua dikurang suku pertama. 21 kurang 15 itu sama dengan 6. Nah, sehingga kita bisa gunakan rumus yang tadi, N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Karena yang ditanyakan jumlah 20 suku pertama, kita ganti saja N-nya dengan 20. 20 per 2, A-nya 15, N kurang 1, N-nya 20 kurang 1 kali 6. Kita dapat 20 bagi 2, 10, 2 kali 15, 30, 19 dikali 6 di sini ya. 19 kali 6 itu 114. Kita dapat 30 ditambah 114 itu 144 dikali 10 sama dengan 1440. Jadi untuk contoh kelima, dari suatu barisan aritmetika, suku ketiga adalah 36, jumlah suku kelima dan ketujuh adalah 144, tentukan jumlah 16 suku pertama deret tersebut. Ya, suku ketiga kita bisa tuliskan menjadi A tambah 2B sama dengan 36. Jumlah suku kelima dan ketujuh kita bisa tuliskan U5 ditambah U7 sama dengan 144. Nah, kita bisa uraikan menjadi U5 menjadi A tambah 4B, U7 menjadi A tambah 6B, sehingga disederhanakan menjadi 2A tambah 10B sama dengan 144. Dari kedua persamaan ini, kalau kita eliminasi menjadi, ya untuk mengeliminasi kita samakan dulu A-nya. Jadi persamaan pertama kita kali 2, persamaan kedua kita kali 1. Perolehlah 2A tambah 4B sama dengan 72. 2A tambah 10B sama dengan 144. Nah, 4 dikurang 10B itu sama dengan minus 6B. 72 dikurang 144 itu sama dengan minus 72. Ya. Diperolehlah minus 72 dibagi minus 6 sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita cari A-nya lagi. Substitusi B sama dengan 12 ke persamaan 1 untuk mendapatkan A. Sehingga kita dapat A tambah 2 kali 12 sama dengan 36. Nah, diperolehlah A sama dengan 36 dikurang 24 sama dengan 12. 24 itu tadi 2 kali 12 ya.
Jadi A-nya 12, B-nya juga 12, sama-sama 12 ya. A 12, B 12. Karena yang ditanyakan adalah jumlah 16 suku pertama, berarti yang ditanyakan adalah S16. Kita pakai rumus SN. SN 6N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Jadi S16 kita ganti N-nya dengan 16. N-nya kita ganti 16. A-nya kita ganti 2. A-nya kita ganti 12 ya. Saya ulang, S16, N-nya kita ganti 16, A-nya kita ganti 12. Kemudian N dikurang 1, N dikurang 1 ini sama dengan 15 dari mana? 16 dikurang 1. Dari 16 dikurang 1. Jadi 16 per 2, 2 kali 12, A-nya tadi 12, N dikurang 1 itu 15, karena 16 dikurang 1, 15 ya. B-nya sama dengan 12, jadi 16 per 2, 2 kali 12, A-nya kita ganti 12, N dikurang 1 kita ganti 15, B-nya kita ganti 12. Kita dapat 16 bagi 2 itu 8, 2 kali 12 itu 24, 15 kali 12 itu 180. Nah, 24 ditambah 180 itu 204. 204 dikali 8 itu sama dengan 1632. Oke. Lanjut untuk contoh ke-6, kita gunakan soal cerita ya. Ya, yang biasa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu membagikan 100 bungkus permen kepada 5 orang anaknya menurut aturan deret aritmetika. Semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperoleh. Berarti kalau kita masukkan dalam deret aritmetika, yang diperoleh oleh anak sulung itu sebagai suku pertama kalau begitu ya, karena semakin muda anaknya semakin banyak yang ia peroleh. Berarti yang sebagai suku terakhir itu adalah anak yang paling bungsu ya. Kita lanjut. Jika selisih permen yang diperoleh antara dua anak yang berurutan umurnya adalah 5 bungkus, tentukanlah banyaknya permen yang diperoleh oleh anak sulung. Jadi yang dicari adalah berapa permen yang diperoleh anak sulung. Nah, misalkan banyaknya permen yang diterima anak sulung itu adalah X bungkus. Ya, X bungkus. Berarti, ada salah tulis lagi ya, maaf ya. Banyaknya permen anak kedua itu adalah X tambah 5 bungkus. Kenapa X tambah 5? Karena kita ketahui tadi bedanya itu adalah 5 bungkus. Jadi kalau anak pertama itu X bungkus, berarti anak kedua adalah X tambah 5. Berarti anak ketiga adalah X tambah 10. Anak keempat adalah X tambah 15. Berarti anak kelima adalah X tambah 20. Ini bukan buah ya, ini salah ketik juga, tipe ya. Ini salah ketik. Ini kita sepakat tadi satuannya bungkus ya. X tambah 20 bungkus di sini ya, tolong diganti. X tambah 20 bungkus. Nah, selanjutnya berarti kita bisa uraikan X tambah X tambah 5, kita uraikan berarti kalau begitu jumlahnya itu semua kan 100 bungkus. Jumlahnya itu semua harus sama dengan 100 bungkus. Semua jumlah yang diperoleh masing-masing anak kalau dijumlahkan harus menjadi 100 kembali. Berarti kita uraikan X tambah 5 ditambah X tambah 10 tambah X tambah 15 tambah X tambah 20 sama dengan 100. Ini yang diperoleh anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima. Sama dengan 100 karena ada 100 bungkus jumlahnya. Nah, kita sederhanakan X ditambah X ini ada 5X-nya, berarti 5X. 5 ditambah 10 tambah 15 tambah 20 itu sama dengan 50.
Ya, 15 tambah 15, 30 tambah 20, 50 sama dengan 100. Nah, 50-nya kita pindah ruas ke kanan ya, atau masing-masing ruas kita kurangi 50, kita peroleh 5x sama dengan 50. Sehingga kita peroleh x sama dengan 50 bagi 5 sama dengan 10. Nah, kalau dengan konsep deret aritmetika, ya, kalau dengan ini sebenarnya kita sudah dapat ya, yang diperoleh anak sulung itu sama dengan 10 bungkus. Nah, dengan konsep aritmetika kita juga bisa peroleh seperti ini. A kan sama dengan X, B sama dengan 5. Nah, jumlah permen untuk kelima anak ini adalah 100 bungkus, berarti S5 itu sama dengan 100. Nah, kita gunakan rumus Sn sama dengan N/2 kali A tambah UN. Kenapa kita bisa pakai rumus ini? Karena kita ketahui suku KN-nya. Berarti kalau S5, N-nya kita ganti 5/2, A-nya kita ganti X, UN-nya kita ganti X tambah 20. Ini A yang diperoleh anak sulung, UN yang diperoleh anak bungsu. Nah, kita dapat 5/2, X tambah X, 2X tambah 20. Nah, ini 2-nya kita kali silang ke sini, menjadi 2 kali 100, 200 ya. Berarti 5 kali 2x tambah 20 sama dengan 200. Nah, 2x tambah 20 sama dengan 200 bagi 5 itu 40. Peroleh 2x sama dengan 40 kurang 20. 2x sama dengan 20. Ya. X sama dengan 10. Ya. Jadi banyak permen diterima anak sulung adalah 10 bungkus. Jadi ini adalah cara pertama tadi. Ini kalau pakai konsep deret aritmetika begini juga caranya. Ya, ini tanpa ada konsep deret aritmetika, ini cara pertama, ini cara kedua. Oke.